Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur mencapai 91 jiwa. Ya, angka ini bertambah 4 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya. Saat ini, hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Pemirsa, akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, 2 angkutan umum di Depok, Jawa Barat beradu banteng. Ya, akibatnya 1 sopir meninggal dunia. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganen aja, dianya nabrak saya. Emang nggak apa-apa, berhenti saya. Kecepatannya emang kencang, Bang? Abang bawa penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hendak menuju ke lokasi kebakaran, 1 unit armada pemadam kebakaran Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Trans Sulawesi. Ya, sebanyak 8 petugas termasuk supir mengalami luka serius. Ini kasih naik, tolong kasih naik, Pak. Inilah detik-detik sejumlah personel damkar Polewali Mandar bergeletakan di badan jalan usai armada pemadam kebakaran yang mereka tumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Kecelakaan bermula saat petugas damkar menerima laporan kebakaran di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Petugas kemudian berangkat menggunakan 2 unit armada yang melaju secara beriringan menuju lokasi kebakaran. Saat dalam perjalanan, salah satu armada damkar berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun sebuah mobil tiba-tiba berpindah jalur karena hendak mendahului kendaraan lain di depannya. Sopir damkar berusaha menghindar dan kehilangan kendali, terguling dan membuat sejumlah personel yang berada di atas armada terjatuh ke badan jalan. 7 personel mengalami luka-luka sedangkan sopir damkar mengeluhkan sesak di bagian dada akibat terhempas saat armada terguling. Di jalan kami mendapat musibah. Salah satu unit kami mengalami kecelakaan dan seluruh rekan teman-teman kami yang berada di belakang itu mengalami luka ringan, luka berat. Berapa orang, Pak? Personil kami ini ada 7 orang yang mengalami luka berat. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
Polisi juga mengamankan mobil yang diduga terlibat dalam kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan Priska, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Kuningan yang akan berbelok ke arah Pancoran, juga yang akan berbelok ke arah Tandean ataupun ke arah Blok M saat ini dalam kondisi relatif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Meski demikian, perlambatan juga terkadang terjadi pada kawasan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menuju kawasan perkantoran dan pusat kegiatan, sehingga pengguna jalan perlu mengantisipasi antrian saat melintasi traffic light. Sementara itu untuk kendaraan dari arah Tandean yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini ramai lancar, sedangkan yang akan mengarah ke Warung Bunci terlihat adanya perlambatan juga menjelang traffic light yang tidak begitu panjang didominasi oleh sepeda motor. Perlu kami ingatkan kepada setiap pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan saat berkendara. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Warung Bunci sendiri yang akan menuju ke Tandean masih dapat bergerak lancar dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam yang didominasi sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 milik pribadi. Dan juga pemirsa, di kawasan ini juga terkadang melintas kendaraan besar seperti truk logistik juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau kepada setiap pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Secara umum untuk situasi arus lalu lintas pada kawasan ini memang terjadi peningkatan namun masih berlangsung ramai lancar. Kepada setiap pengendara juga antisipasi terhadap adanya perlambatan dan perhentian pada traffic light serta tidak melanggar traffic light dikarenakan adanya pertemuan arus atau persimpangan pada kawasan ini. Para pengendara juga diharapkan memilih lajur sesuai dengan tujuan sejak sebelum memasuki persimpangan agar tidak terjadi berpindah lajur secara mendadak. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan 213 luka ringan. Dari 183 kasus laka lantas tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Penyebab laka mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan dan gagal menjaga jarak aman, dan 58 laka terjadi karena pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan. Untuk itu, pemirsa, mari kita tertib berlalu lintas untuk ciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporan dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.